Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Dalam tahap pembangunan pengetahuan, guru berperan dalam membangun pengetahuan peserta didik mengenai teks yang akan dibahas di tahap pemodelan. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah menggali pengalaman dan pengetahuan peserta didik, serta membangun pemahaman peserta didik terkait isi teks yang akan dibahas. Adakah di antara kalian yang sudah pernah membaca cerpen? Coba ceritakan. Dan apa pelajaran yang dapat kalian ambil dalam cerpen tersebut? Saya, Pak. Iya, Kesha. Saya membaca cerpen tentang persahabatan. Pesan yang dapat saya ambil adalah kita harus selalu ada di samping sahabat kita bagaimanapun keadaannya. Ya, bagus sekali Kesha. Nah, Bapak sudah bagikan 2 cerpen dalam buku ini. Bapak harap kalian sudah membacanya. Sudah dibaca kan? Sudah, Pak. Bagus. Coba sekarang, siapa yang bisa cerita tentang cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku? Saya, Pak. Iya, silakan Via. Pada cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku bercerita tentang tokoh bernama Sukap yang mengirimkan senja untuk wanita yang dicintainya, Alina. Bagus, Via. Sekarang, bagaimana dengan cerpen tentang jawaban Alina? Siapa yang bisa bercerita? Saya, Pak. Iya, Salma. Jadi cerpen jawaban Alina itu tentang respon Alina terhadap cinta Suka, Pak. Selanjutnya, selain itu, adakah yang dapat kalian pelajari? Bagaimana dengan sikap tokoh? Saya, Pak. Silakan Tasya. Apa yang kita anggap baik belum tentu diterima baik oleh orang lain, Pak. Bagus sekali Tasya. Ada yang lain yang dapat kita pelajari? Mungkin dari sikap tokoh, karakter. Adakah yang bisa dijadikan contoh? Atau sebaliknya, tidak dapat dijadikan contoh? Saya, Pak. Iya, Zahra, silakan. Pengorbanan Suka, Pak, karena Bagus, Zara. Baik, anak-anak. Sekarang kalian perhatikan ke depan. Bapak sudah menampilkan borang. Kalian akan berdiskusi dan kerja kelompok. Apa yang harus kalian kerjakan? Pertama, kalian harus mencari nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen tersebut. Bagaimana caranya? Caranya kalian dengan mencermati sikap-sikap tokoh yang ada dalam cerpen itu. Dan kemudian kalian harus ambil atau kalian kutip bagian cerpen itu. Selanjutnya kalian jelaskan. Saja kita akan menyaksikan kelompok yang pertama, yaitu Ibas dan Kesha. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang nilai kehidupan, kutipan dan penjelasan dari cerpen tersebut atau yang sudah kita baca tadi. Itu aja yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada tahap ini, guru membimbing peserta didik mengeksplorasi teks model untuk diketahui unsur pembangun, struktur, kebahasaan, serta perannya dalam mendukung fungsi teks. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar unsur-unsur yang membangun dalam teks cerpen, yaitu unsur-unsur intrinsik. Coba, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar nilai-nilai apa yang terdapat dalam cerpen? Saya, Pak. Silakan, Tasya. Nilai-nilai kehidupan, Pak. Bagus, Tasya. Nilai-nilai kehidupan atau amanat yang ditulis atau diciptakan oleh penulis untuk menyampaikan pesan berupa moral. Nah, jadi unsur-unsur intrinsik ada apa saja ya? Saya tahu, Pak. Silahkan, Keisha. Ada amanat, tema, alur, penokohan, dan latar, Pak. Bagus sekali, Keisha. Sekarang Bapak mau tanya sama kalian. Mengapa harus ada unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen? Bapak mau tanya lagi. Kira-kira untuk apa kalian membaca cerpen? Iseng-isengan doang, Pak. Apaan sih, Mas? Pak, Iya, kalau Vino. saya sih untuk memperoleh pesan-pesan moral melalui cerita-cerita yang menghibur. Bagus, Vino. Jadi, itu adalah salah satu fungsi dari cerpen, yaitu menyampaikan pesan atau nilai-nilai dalam kehidupan. Kemudian, mengapa cerpen memiliki amanat? Saya, Pak. Ya, silakan, Iqbal. Teks cerpen memiliki amanat karena sesuai fungsinya, yaitu memberi pelajaran moral kepada pembacanya. Bagus sekali, Iqbal. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang struktur cerpen. Pada cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku, coba perhatikan paragraf 1 sampai 4. Apa isinya? Pak, Silakan, Hanif. cerpen menceritakan tentang tokoh utama Aku atau Sukap yang mengirimkan senja untuk Alina. Ia mengambil senja ketika dia duduk di pantai. Bagus sekali, Hanif. Sekarang coba perhatikan paragraf 5 sampai 7.
Apa isinya? Sukap memotong sebuah senja untuk diberikan kepada Alina. Dan orang-orang gempar lalu mengejar Sukap karena dianggap mengambil hak publik. Bagus, Kesha. Selanjutnya, apa perbedaan paragraf 1 sampai 4 dan paragraf 5 sampai 7? Saya, Pak. Silakan, Ibas. Paragraf 1 sampai 4 adalah pengenalan tokoh atau awalan dari cerita. Sedangkan paragraf 5 sampai 7 adalah munculnya masalah-masalah. Bagus sekali, Ibas. Selanjutnya, apakah kalian tahu siapa tokoh-tokoh penting yang terdapat dalam paragraf 1 sampai 4? Ya Pak, Silakan, Vino. kita mengetahui tokoh utama aku yang bernama Sukap dan ada nama Alina yang disebut-sebut. Iya, bagus, Vino. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan perbedaan paragraf 1 sampai 4 dan paragraf 5 sampai 7? Saya, Pak. Silakan, Ibas. Paragraf 5 sampai 7 adalah muncul-munculnya masalah, serta paragraf 1 sampai 4 adalah pengenalan tokoh dan awalan sebuah cerita. Bagus sekali, Ibas. Betul sekali. Bahwasanya paragraf 1 sampai 4 itu termasuk orientasi, sedangkan paragraf 5 sampai 7 adalah komplikasi. Baik anak-anak, jika strukturnya hanya terdiri dari orientasi dan komplikasi, apakah teks tersebut dapat memberikan pesan moral? Dan adakah rangkaian yang terjalin dalam teks tersebut? Enggak, Pak. Jika strukturnya hanya terdiri dari resolusi dan kode, apa yang dapat terjadi? Pak, kita nggak tahu masalahnya apa, Pak. Bagus sekali, Fai. Kemudian, apa yang dapat kita simpulkan? Saya, Pak. Silakan, Ibas. Struktur teks berkaitan dengan fungsi atau inti dari teks, yaitu memberikan pesan moral tertentu kepada pembacanya. Agar cerita runut dan mudah dimengerti, struktur teks dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Bagus sekali, Ibas. Itu adalah struktur dari teks cerpen. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan dari segi kebahasaannya. Apa yang dapat kalian temukan? Saya, Pak. Silakan, Zara. Ada banyak kata ganti orang, Pak. Ya, benar. Coba. Ada banyak kata ganti orang merujuk kemana? Saya, Pak. Silakan, Tasya. Itu di kalimat pertama udah ada kata ganti orangnya, Pak. Ku dikata ku kirimkan dan mu dikata padamu. Ku dan mu merujuk ke siapa? Saya, Pak. Iya, silakan Putri. Ku merujuk ke tokoh Sukap dan mu merujuk ke tokoh Halina. Di kalimat berikutnya ada juga ya, kenapa banyak kata ganti orang? Pak, Silakan, Fai. ya Pak. Dalam teks tersebut, kata ganti itu merujuk pada tokoh-tokoh pada teks cerpen tersebut, Pak. Ya, jadi Saya, Pak. silakan Anis. Teks cerpen merupakan sesuatu teks yang menceritakan melalui daripada tokoh-tokohnya. Jadi kata ganti itu merujuk pada tokoh-tokohnya. Ya, benar. Ini sesuai dengan fungsi teks cerita tersebut. Untuk menceritakan sesuatu harus melalui para tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu. Baik anak-anak, menurut kalian teks cerpen yang baik itu seperti apa ya? Pak, Ya, Cici. ceritanya dapat dipahami sama pembaca, Pak. Ya, benar. Bagaimana caranya kalian memahami cerpen tersebut? Karena kalimat-kalimatnya berkesinambungan, Pak. Ya. Ada yang lain lagi? Saya, Pak. Nasya. Karena dibangun oleh unsur-unsur intrinsik serta struktur teks dan menggunakan aspek kebahasaan cerpen, Pak. Dalam tahap ini, peserta didik memproduksi teks baru bersama-sama. Guru mengawasi dan membantu jika diperlukan.
hari ini kita akan belajar masih sama, yaitu tentang cerpen. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu penulisan cerpen. Bapak sudah kirimkan cerpen ke email kalian masing-masing. Yaitu cerpennya berjudul Tukang Pos dalam Amplop. Jadi, cerpen ini juga masih sama dengan kumpulan cerpen yang kalian pelajari minggu lalu. Dan cerpen ini juga masih berhubungan dengan kedua cerpen itu. Sekarang, kalian buka email kalian masing-masing. Kalian masih tetap mengerjakan dan berdiskusi berkelompok, yaitu melanjutkan potongan cerpen itu. Baik anak-anak, silahkan dikerjakan. Kita akan mendengarkan presentasi dari setiap kelompok. Sudah siap? Siap. Baik, langsung saja. Dalam tahap ini, peserta didik memproduksi teks sendiri. Pada proses ini, peserta didik dapat memproduksi cerpen dengan mengambil ide dari topik dan nilai kehidupan yang dibahas pada tahap pembangunan pengetahuan. Guru memberikan bimbingan yang diperlukan dan memberikan koreksi pada draft tulisan peserta didik. Peserta didik merevisi, mempresentasikan, serta mempublikasikan hasil karyanya. Baiklah anak-anak semua, hari ini kalian telah menyelesaikan tugas kelompok kalian masing-masing. Dan kalian sudah mempresentasikannya di depan kelas. Nah, untuk minggu depan, Bapak tugaskan kalian di rumah menulis cerpen dengan tema yang berbeda. Tetapi, boleh juga memunculkan nilai-nilai kehidupan yang minggu lalu kita pelajari, ya. Dan karakter tokohnya juga boleh kalian masukkan agar dapat pesan untuk pembaca. Apabila kalian mendapatkan kesulitan, silahkan temui Bapak, ya. Terima kasih untuk hari ini, anak-anak semua, dan sampai jumpa. Makasih, Pak. Hai Tasya, kamu udah tahu belum mau nulis apa untuk tugas penulisan cerpen? Aku sih tertarik dengan pesan dari cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku dan jawaban Alina. Karena kamu tahu kan kalau cerpen itu menampilkan ironi. Iya. Bahwa apa yang kita anggap baik belum tentu diterima baik oleh orang lain. Jadi aku pengen buat cerpen dengan pesan seperti itu. Bagus ya. Kalau aku sih belum tahu mau menulis apa untuk tugas penulisan cerpen itu. Coba kamu cari-cari atau pikirin lagi deh. Ya deh, ntar aku pikirin lagi. Seperti yang Bapak sampaikan,
Hari ini kita akan mendengarkan teman kita satu persatu berdiri di depan untuk menceritakan dia menulis cerpen apa, temanya apa, dan komplikasinya apa. Langsung saja kita akan mendengarkan teman kita, Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya membuat cerpen dengan tema kesalahpahaman. Tokoh-tokoh di sini itu ada Dira, Diana, dan juga Sari. Namun tokoh utamanya itu adalah Dira. Anak-anak, cerpen kalian semua bagus-bagus sekali. Bapak sangat bangga. Tetapi ada beberapa yang harus diperbaiki agar cerpen kalian semakin bagus. Bapak akan panggil satu persatu. Kita akan perbaiki bersama. Ya, kita akan koreksi. Setelah itu, setelah kalian perbaiki, langsung dikumpulkan kembali kepada Bapak. Baik, silahkan kalian lihat cerpen kalian dan perbaiki sendiri-sendiri. Raina, wah ini cerpen kamu ini bagus sekali. Judulnya Kepribadian Teladan. Bapak sudah koreksi nih, perhatikan ya, agar diperbaiki biar semakin bagus lagi. Yang pertama nih, Bapak mau tanya, siapa si tokoh Adli? Ini nggak nyambung, karakter tokohnya juga tidak kuat. Coba nanti kamu perbaiki ya. Kamu perbaiki, setelah kamu perbaiki, nanti kamu kumpulkan lagi ke Bapak. Ya, nih Raina perbaiki. Kasih Pak. Ya. Baiklah anak-anak, silahkan kalian lanjutkan revisi dan perbaikan cerpen kalian masing-masing di rumah. Minggu depan, wajib kalian kumpulkan ke Pak Syahnan. Dan Bapak akan infokan bahwasanya cerpen kalian semua yang ada di dalam kelas ini akan dibukukan dan kita letakkan di perpustakaan. Baiklah anak-anak semua, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran cerpen yang menggunakan model pembelajaran berbasis teks. Pembelajaran berbasis teks berfokus pada pembelajaran yang menggunakan media teks untuk dieksplorasi, sehingga peserta didik mampu menyusun teks dengan jenis yang sama sesuai fungsinya. Selama pembelajaran, peserta didik dibimbing oleh guru yang peran pembimbingannya makin berkurang hingga peserta didik mampu menyusun teks secara mandiri.